Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk terus memperbanyak ibadah di bulan yang penuh kemuliaan ini, di bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat serta salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Tadi ada pertanyaan, pemuda yang keren itu yang bagaimana? Kalau kita bicara masalah remaja, pasti banyak pengertiannya. Tapi tunggu dulu. Yang namanya remaja atau pemuda itu yang usianya berapa? Apakah yang harus sudah 17 tahun? Atau yang di atas 25 tahun, atau yang di bawah itu? Pengertiannya banyak ya, tapi intinya kategori pemuda itu yang di bawah 40 tahun lah ya. Itu semua orang yang usianya di bawah 40 tahun bisa kita kategorikan sebagai pemuda. Banyak hobi para pemuda-pemudi, para remaja. Ada yang hobinya traveling, ada yang hobinya pelihara hewan-hewan unik mungkin, seperti jangkrik mungkin, atau seperti kupu-kupu, atau bahkan ada yang memelihara yang lebih ekstrim dari itu ya. Ada juga yang hobinya naik gunung ya, tadabbur alam ya, bagaimana menyaksikan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hobinya diving, menyelam ke kedalaman laut, dan hobi-hobi lain yang setiap orang pasti beda. Bahkan ada yang suka baca, duduk di pojok perpustakaan, membaca dari halaman ke halaman. Dia merasa seolah sedang membuka jendela dunia. Setiap pribadi berbeda hobinya. Nah, terlepas dari itu semuanya, mana yang lebih keren? Yang hobi baca, atau yang rajin store hafalan Quran, atau yang jago naik gunung, atau yang hebat ketika menyelam ke dasar lautan, atau hobi-hobi lain yang belum bisa Ustaz sebutkan di sini. Sebenarnya semuanya keren ya. Asalkan satu, hobi tersebut tidak melalaikan dari aturan agama, tidak menjadikan pemuda tadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kadang ada hobi yang melewati batas atau bahkan sampai mengganggu orang lain. Contohnya pasang knalpot dengan suaranya cempreng sekali ya, sampai seantero kampung dengar semuanya. Bisa jadi itu hobi, tapi hobi yang merugikan orang lain, bikin polusi suara. Otomatis seorang pemuda muslim harus menghindari yang seperti ini. Dan hobi-hobi lain yang sekiranya bisa merugikan masyarakat pada umumnya, maka seorang pemuda harus menjauhinya. Nah, kita lihat dengan banyak prestasi juga pemuda akan dielu-elukan, akan dibanggakan oleh keluarganya, sekolahnya, teman-temannya. Ada yang prestasinya dalam ilmu sains, mungkin juara olimpiade matematika internasional. Ada yang prestasinya dalam karya ilmiah, ada yang prestasinya lomba balap lari, atau bahkan
lomba berenang ya, atau lomba panahan, sering ya sekolah kita memenangkan, atau lomba-lomba yang lain ya, itu pemuda-pemuda yang keren dan berprestasi. Karena keren itu jelas yang berprestasi, bukan keren yang malah justru memberikan gangguan kepada orang lain. Nah, ikhwatil iman a'azallahu wa yakum, namun ada satu titik atau satu hal yang terkadang dilupakan, padahal ini bisa mengangkat seseorang itu menjadi sangat keren di hadapan Allah, tuh bernilai positif. Apa itu? Dia adalah karakter. Kalau dalam bahasa Islam, akhlakul karimah. Jadi pemuda yang keren atau remaja yang keren, jelas yang mampu menunjukkan karakter-karakter yang baik. Seperti kita sedang berusaha menghafalkan ayat Al-Quran, kemudian disetorkan kepada guru Quran kita, kita pun juga harus berusaha memperbaiki akhlak kita. Karena itu merupakan prestasi, karena itu merupakan sesuatu yang dibanggakan. Ya. Nah, disinilah banyak teman-teman kita kadang melalaikan hal itu. Mari kita bahas sampai di mana sih hebatnya akhlak ini bagi seseorang itu sendiri di dunia maupun di akhirat, atau bahkan fasilitas atau hadiah atau kelebihan-kelebihan ataupun fadilah yang didapatkan seseorang yang mampu memperbaiki akhlaknya, mampu memperbaiki karakternya, baik ketika kepada orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda atau yang sesama. Mari kita simak. Rasulullah SAW hingga para tabi'in, bagaimana pemuda-pemuda keren itu berprestasi. Ya, khatul iman a'azallahu wa yakum, kita tadi sudah berbicara masalah seputar pemuda yang keren itu yang bagaimana, ya, dengan berbagai macam hobi yang mereka miliki, dengan berbagai macam kemampuan dan bakat yang mereka miliki. Ada yang masih terpendam, ada yang sudah mulai terasah. Khatul iman a'azallahu wa yakum, yaitu setiap masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan setiap orang pun bukan berarti itu aib, malah justru sikap kita bisa menghargai orang lain dan bisa mampu menunjukkan dan menonjolkan kebermanfaatan kita bagi dirinya. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, kalau kita baca ya kisah-kisah para sahabat, bagaimana mereka berjuang untuk agama Islam, itu luar biasa. Bahkan ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, justru di antara para sahabat yang mengelilingi Rasulullah SAW adalah pemuda. Ya, sekali lagi mereka masih pemuda dan bahkan sebagian masih remaja. Ini menunjukkan bahwasannya peran remaja itu luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Termasuk ketika Islam mulai tersebar ke keluar jazirah Arab, ke Afrika, ke Asia Tengah, ya. Banyak di antara mereka mampu ya menyebabkan orang lain masuk Islam karena akhlak terpuji yang mereka miliki, karakter yang mereka miliki. Masih ingat gelar Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi apa? Al-Amin, seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang tidak pernah dikatakan oleh masyarakatnya itu berbohong, berdusta, atau memanipulasi data, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Bahkan ingat ketika sedang renovasi Ka'bah, kan Hajar Aswad mau ditempatkan di posisinya kembali, apa yang terjadi? Para suku Quraisy dan suku-suku sekitarnya yang membantu renovasi Ka'bah itu mau bertikai, bahkan sampai mau perang, ribut siapa yang mau naruh Hajar Aswad ke tempatnya semula. Sehingga akhirnya mereka berujar dan berupaya agar bisa menemukan titik temu dan titik perdamaian antara mereka, kesepakatan bersama. Hingga akhirnya muncullah sebuah ide, sudah besok pagi yang keluar melewati depan Ka'bah, maka dialah
yang akan menjadi hakim di antara kita, penentu. Sehingga keesokan pagi butanya mereka menunggu dan menanti siapakah gerangan manusia yang pertama kali ke dekat Ka'bah itu, ke depan, lewat depan pintu Ka'bah. Dan ternyata dialah Rasulullah SAW. Sehingga para hadirin dan para kepala suku yang sedang bertikai semua berkomentar, radhina bih. Oh, kalau anak ini yang menjadi hakim di antara kita, kita rela, kita ikhlas. Bayangkan anak-anakku, beliau belum jadi rasul, belum diangkat menjadi nabi. Beliau masih Muhammad putra Abdullah, manusia biasa seperti mereka. Tapi figurnya, karakternya itu sudah diagungkan, sudah diidolakan oleh masyarakatnya, sampai-sampai dapat julukan Al-Amin. Dengan predikat dan prestasi seperti ini, Rasulullah dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat itu, yaitu peletakan Hajar Aswad. Ikhwatul iman, a'azzallahu wa yakum. Begitu juga peran-peran pemuda lain, ya, contoh yang sering dicontohkan oleh para ustadz, para kiai adalah Sultan Muhammad Al-Fatih ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Saat itu usia beliau masih muda, belum usia yang dikatakan matang, 40 tahun ke atas, yang katanya sudah memiliki banyak pengalaman taktik dan strategi perang. Tidak, beliau masih muda. Usia beliau masih di bawah 30 tahun. Ya, ada yang mengatakan 26 tahun, ada yang mengatakan 27 tahun. Dan dengan usia yang muda beliau berhasil memimpin pasukan merebut Konstantinopel, menjadikan wilayah tersebut menjadi wilayah Islam, diubah menjadi kota Istanbul dan dijadikan ibu kota Kesultanan Turki Utsmani saat itu. Luar biasa, pemuda yang berprestasi. Dan ketika beliau berhasil merenggut, mengambil alih kota yang sangat luar biasa, yaitu Konstantinopel, apa yang beliau lakukan? Apakah membombardir, menghancurkan tempat ibadah penduduk asli, atau memperbudak semua orang di dalam? Tidak. Beliau tetap mengindahkan aturan-aturan Islam di dalamnya. Beliau tetap menunjukkan akhlak seorang muslim. Bahkan beliau mempersilahkan bagi penduduk asing yang mau pindah ke Eropa, dipersilahkan, bahkan disiapkan kapalnya. Dan yang masih tetap tinggal di negeri itu, di Konstantinopel, dengan tetap memeluk ajaran agama yang dahulu kala mereka anut, ya dipersilahkan. Tidak ada paksaan masuk Islam. Dengan ini penduduk setempat terpesona dengan akhlak sang sultan dan juga para tentaranya, dan juga kaum muslimin secara umum, sehingga banyak yang terenyuh dan hingga akhirnya masuk Islam. Sungguh luar biasa dakwah dengan akhlak, seolah akhlak itu cermin agama kita. Orang lain membaca agama Islam dari diri kita, itu bukan dari hadis yang kita bacakan, dari ayat yang kita lantunkan, tapi dari tutur kata kita, dari sikap kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita berinteraksi dengan anak yang lebih muda dari kita, atau yang seusia, sebaya dengan kita. Nah, ikhwatul iman, a'azzallahu wa'alaikum, pelajar Al-Irsyad yang kami banggakan dimanapun kalian berada. Kalau kita melihat kumpulan-kumpulan buku hadis dan lain sebagainya, banyak di situ Rasulullah SAW menunjukkan perhatian yang luar biasa tentang nilai akhlak, ya, tentang norma-norma akhlak, sehingga seorang muslim harus terpacu dan termotivasi untuk memperbaiki akhlaknya. Seperti sebagaimana seorang pelajar yang sedang menghafal ayat-ayat Al-Quran, kemudian disetorkan kepada guru ngajinya, dia semangat memperbaiki sholat malamnya, dia semangat memperbanyak ibadah puasa sunnahnya.
juga dia harus semangat memperbaiki akhlaknya. Kita harus punya perhatian dalam masalah akhlak, dalam masalah budi pekerti, karakter. Kita harus memperbaiki akhlak yang kita miliki. Dan perhatiannya nggak boleh kurang dari perhatian kita terhadap sholat, terhadap ngaji kita. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum. Bisa kita bayangkan kalau kita dapat surat undangan ke sebuah pesta atau sebuah jamuan. Kalau kita dapat undangan dalam sebuah acara tersebut, undangannya VIP atau VVIP, pastilah kita dapat tempat yang paling terdepan, paling nyaman, bahkan sajiannya pun, snacknya pun paling enak. Nah, bisa kita bayangkan kalau kita diundang dalam sebuah acara, di situ ada presiden misalnya atau seorang raja, dan kita duduk dekat dengannya, otomatis sajian kita akan luar biasa. Gak akan sama dengan para peserta lain yang mungkin duduknya jauh di belakang kita. Nah, mari kita posisikan hal yang seperti itu dengan hadis Nabi, di mana Rasulullah mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah. Salah satu kategori yang menjadikan orang dekat dengan Rasulullah kelak di yaumul qiyamah, kata beliau, ahasinukum akhlaqan, kata Rasulullah. Ya. Jadi semakin baik akhlaknya, semakin indah budi pekertinya, karakternya, maka dia akan semakin dekat posisinya dengan Rasulullah SAW di surga. Kita tahu Rasulullah itu posisi tertinggi. Gak ada manusia yang lebih tinggi dari Rasulullah di surga, dari para nabi ataupun manusia biasa. Tidak ada. Beliaulah yang diberikan maqam mahmuda, tempat tertinggi di surga. Khatil iman a'azallahu wa yakum. Kalau kita ngelihat di bulan Ramadan ini, kita perbanyak baca Quran, kita minimal memiliki target 1 kali khatam di bulan Ramadan. Minimal kita sholat raweh setiap malam tidak putus. Kalau bisa sih di masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Kalau nggak bisa ya di rumah. Melakukan ibadah-ibadah lain seperti sedekah. Hari ini sudah sedekah atau belum? Ya. Mumpung sedang Ramadan, semua pahala dilipat gandakan. Tapi terkadang seorang muslim, khususnya pemuda, menyepelekan ada satu ladang pahala yang ternyata itu luar biasa. Efeknya buat kita, buat figur diri kita, dan pahala yang kita terima dari Allah. Contohnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan, ma min syai'in afqal ala fi mizanil abdi yaumil qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada yang lebih bisa memberatkan timbangan seorang mukmin kecuali akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Maka dari itu mari kita perbaiki akhlak kita, mengharapkan kita itu timbangan baiknya itu lebih berat daripada timbangan buruknya. Ya, salah satunya adalah dengan memiliki akhlakul karimah. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum. Bahkan lebih hebatnya lagi, akhlakul karimah itu bisa membalap pahala-pahala orang yang rajin berpuasa, rajin sholat malam. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, innal mu'min la yudrik bihusni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Seorang mukmin dengan akhlak yang dia miliki, dengan akhlak terpuji yang dia miliki, itu bisa membalap pahala orang-orang yang rajin sholat malam dan juga rajin puasa sunnah. Bisa kita bayangkan, berarti ini perkara nggak sepele. Maka dari para ulama ketika membagi Islam ke beberapa elemen, ada elemen akidah, ada elemen syariah, dan juga akhlak. 3 unsur penting yang merupakan kesatuan dalam ajaran agama Islam: akidah, syariat, dan akhlak. Jadi kita nggak boleh mengesampingkan perkara akhlak. Baik akhlak ketika beribadah, akhlak ketika bermuamalah, ataupun akhlak ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di sini Ustadz kembali menyemangati diri Ustadz dan semua pelajar Al-Irsyad Al-Islamiyah di seantero Nusantara
untuk bisa dan mampu memperbaiki akhlak yang kita miliki. Mari kita bangun karakter kita. Itu nggak mustahil, karena akhlak juga ada yang jibili, ada yang kasbi. Ada yang bisa kita peroleh dengan usaha, dengan upaya, dengan terus membiasakan diri kita berkata yang baik, bersikap yang baik, sehingga kita mendapatkan prediksi orang-orang yang berakhlak mulia. Dan jangan lupa berdoa dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk seseorang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki akhlakul karimah. Contohnya dalam doanya Rasulullah SAW menyebutkan, wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terpuji, yang terbaik, karena tidak ada zat yang mampu menguatkan aku, mengarahkan aku untuk memiliki karakter yang sempurna, yang terpuji, akhlakul karimah, kecuali dirimu ya Allah. Nah, dari sini kita mengerti dan memahami bahwasanya kita pun sebagai hamba harus minta tolong, berdoa kepada Allah agar kita diberi kemampuan, agar kita diberi hidayah dan inayah untuk terus bisa mampu memperbaiki akhlak kita, mampu bersikap dengan sikap-sikap yang dipuji dalam Islam, mampu bertutur kata dengan tata cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga motivasi yang singkat ini bisa mengubah pola pandang kita terhadap akhlakul karimah, bisa meningkatkan prioritas kita, perhatian kita terhadap hal ini, yaitu akhlakul karimah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.